Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf ya teman-teman, ada suara peliharaan di rumah, ada suara cicak teman-teman. Dan ini kegiatan di subuh hari. Saya yang bangunnya jam 5 langsung on the way ke dapur. Ini saya mau masak nasi. Kali ini masak nasinya saya kukus ya teman-teman, tidak saya masak gunakan rice cooker. Tadi sebelumnya saya sudah keluarkan ada ayam dari daging ayam ya, bukan ayam yang hidup, daging ayam dari freezer, terus sudah saya rendam. Itu stok sisa segitu ya teman-teman, sisa stok ayam di freezer yang saya keluarkan. Dan ini nasinya sudah saya masak setengah matang. Terus saya mau masak air dulu di dandang ini ya teman-teman, di kukusan. Nanti kalau airnya sudah mendidih, baru saya taruh nasi yang setengah matang itu untuk dikukus. Sudah lama tidak makan nasi yang dikukus karena lebih sering makan nasi yang dimasak gunakan rice cooker. Rasanya beda ya teman-teman, jadi mungkin saya juga lagi rajin-rajinnya mau kukus nasi, terus saya juga lagi kepengen mau makan nasi yang memang proses masaknya berbeda. Karena memang teman-teman yang kalau sudah pernah mencoba rasanya berbeda ya teman-teman kalau kita masak langsung di rice cooker dengan kita masak dengan cara dikukus seperti ini. Ini airnya sudah mendidih, terus saya salin. Kalau bilang nasi belum jadi nasi karena belum matang. Beras yang setengah matang ini, terus nanti saya kukus sampai nasinya matang. Ini saya masak di subuh hari karena ada jadwal kegiatan pagi ini di subuh hari juga. Jadi saya masak lebih awal. Terus lanjut, tadi saya cabut kulkas ya teman-teman, karena memang bunga es di freezer sudah sangat banyak. Jadi wadah-wadah untuk menampung stok makanan di freezer tidak bisa lagi masuk. Lanjut, ini saya lagi mengadon untuk proses membuat bapia. Karena bapianya juga sudah habis di warung, saya harus stok lagi teman-teman. Dulu pertama kali saya stok bapia di warung, 100 biji bapia itu habis dalam 5 hari bahkan lebih, dan pernah sampai bapianya rusak. Tetapi saya tetap semangat untuk buat bapia karena memang ini cuan saya ya teman-teman, biar sedikit, yang penting tetap berputar terus. Dan untuk sekarang tidak lagi teman-teman, sekarang dalam 2-3 hari sudah bisa habis terjual 100 biji. Jadi saya juga bisa buat bakpia dalam seminggu itu 2 bahkan 3 kali saya buat bakpia. Tapi kalau saya titip di 2 warung, bisa-bisa 1 hari 1 kali saya buat bakpia. Jadi setiap hari saya ada dalam proses pembuatan bakpia. Lanjut ini teman-teman, saya masak ayamnya. Kali ini mau saya masak kecap saja. Terus ini perbumbuannya sudah saya blender tadi dan langsung saya proses masaknya ya teman-teman.
Bumbunya tadi ditumis sampai sudah matang, baru saya tambahkan daging ayamnya. Terus saya tambahkan juga ada penyedap rasa, garam, gula, dan ini saya tambahkan kecap. Saya biarkan sampai betul-betul matang daging ayamnya. Terus kuahnya ini sudah mulai mengental. Lanjut saya rasa dulu ya teman-teman, kalau rasanya sudah pas dan ternyata belum pas ya teman-teman, masih kurang garam, jadi saya tambahkan juga sedikit garam. Lanjut, ini nasi daging ayamnya sudah matang, lalu saya sajikan. Saya selesai masak ini di 5:30 teman-teman, karena memang tadi bangunnya jam 5 langsung ke dapur dan langsung proses memasak, jadi tidak lama. Saya merendam daging ayamnya saja tidak begitu lama teman-teman, jadi proses masaknya juga cukup cepat. Jadi setengah jam saja ini semuanya sudah matang. Dan nasinya juga sudah matang, langsung saya sajikan. Terus saya lanjut lagi untuk mencuci peralatan masak yang tadi saya pakai. Ini adonan bakpianya sudah saya diamkan sebentar. Jadi sudah saya tinggalkan dan saya waktunya beberes dulu sebelum melakukan aktivitas yang lain. Karena pagi ini aktivitasnya cukup banyak teman-teman, jadi saya bangun juga lebih awal biar nanti pekerjaannya cepat selesai. Saya proses memasaknya setengah jam teman-teman. Ini masakannya semua sudah matang dan beberesnya ini yang cukup lama karena tadi juga saya buat adonan bakpia, jadi memakan waktu. Hari ini pekerjaannya cukup banyak, jadi saya memang niat dari semalam harus bangun subuh biar semuanya bisa dikerjakan dan saya juga bisa beraktivitas di luar nantinya, karena aktivitas cukup banyak dengan menyongsong hari Paskah, jadi saya harus bisa membagi waktu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, lagi aktivitas apa saat menonton video saya? Bagi teman-teman yang sudah mau beristirahat, saya ucapkan selamat beristirahat. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Tuhan dan kita bisa nikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh damai. Oh iya teman-teman, saya mengupload video ini memang sudah larut malam karena tadi juga saya belum sempat mengisi suara di video ini. Saya baru pulang dari tempat praktek, terus kebetulan ada yang berkunjung ke rumah, jadi saya dan Pak Su temani dulu teman yang datang ke rumah itu, baru teman-temannya baru pada pulang, jadi saya juga baru sempat untuk mengisi suara di 11:30 malam ini teman-teman. Jadi mohon maaf ya teman-teman, videonya telat saya upload. Ini saya juga bungkus kacang goreng ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah saya bungkus dari semalam, tapi karena sudah larut, saya juga istirahat, nanti saya lanjutkan di pagi hari. Ini kacangnya sudah dibungkus, tinggal nanti diantarkan ke warung. Oh ya ini teman-teman, sebelum saya lanjut untuk buat bakpianya, saya mau hidangkan susu dulu buat Adirey karena Adirey sudah bangun dan minta minum susu. Sudah saya tawar untuk langsung saja makan nasi, tapi memang anaknya tidak maunya minum susu saja. Jadi saya siapkan susu buat Adirey nikmati pagi ini ya teman-teman. Lanjut lagi, proses yang berlanjut terus dan semoga proses-proses saya ini bisa membuahkan hasil yang baik. Oh iya teman-teman, inilah aktivitas saya sehari-hari di rumah, dan apabila dalam bertutur kata dan bertindak saya menyinggung atau
salah bagi teman-teman saya mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.